Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dujuni. NIM saya L13181273. Mata kuliah yaitu Fisika Mekanika Kayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya dapat, yaitu tentang kayu mangium. Baik, di sini akan saya jelaskan dulu tentang latar belakangnya, yaitu pertumbuhan terutama kecepatan pertumbuhan, pengaruh kecepatan pertumbuhan terhadap sifat-sifat kayu mangium belum banyak diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat dan mekanika kayu mangium pada kecepatan tumbuh yang berbeda, serta hubungan antara kerapatan dasar dengan sifat-sifat lain yang diuji. Pohon mangium umur 4 tahun yang digunakan dalam penelitian. Adapun sifat-sifat kayu yang diuji adalah kerapatan dasar, perubahan dimensi, rasio, keteguhan, lengkung, statis, moe dan mor, keteguhan tekan sejajar, dan tegak lurus. Serat selanjutnya data yang diperoleh diuji dengan on-Y ANOVA. Sebagai hasilnya, sifat-sifat fisika dan mekanika kayu yang diuji menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata pada 3 kategori kecepatan tumbuh yang berbeda, kecuali penyusutan radialnya. Acacia mangium merupakan jenis yang paling mudah beradaptasi pada daerah marginal dibandingkan dengan 46 jenis lain yang diuji oleh pemerintah Arisman 2002. Selain mudah beradaptasi terhadap berbagai jenis tanah dengan pH yang bervariasi serta tumbuh dengan cepat, tanaman ini cenderung menghasilkan kayu yang kualitas yang bagus. Sifat-sifat pertumbuhannya terutama kecepatan pertumbuhan pada arah radial, khususnya di daerah tropis banyak pengelola hutan tanaman. Bahan dan alat, yaitu pada penelitian ini digunakan pohon mangium umur 4 tahun sebanyak 9 pohon. Lokasi penelitian ini berada di Hutan Penelitian Wonogiri, Jawa Tengah. Adapun informasi kondisi lingkungannya adalah sebagai berikut: suhu rata-rata 027,22 Celcius, curah hujan 1,878 mili per tahun. Elevasi 141 mili di atas permukaan air laut, tipe iklim, dan jenis tanahnya. Pohon mangium dibagi menjadi 3 kategori kecepatan tumbuh, yakni lambat, sedang, dan cepat, dengan 3 ulangan pohon tiap kategorinya. Setelah pohon ditebang, kemudian diambil bagian pangkal sepanjang 1 meter. Dari bagian pangkal dibuat disk kayu dengan ketebalan 8 cm. Untuk pengujian sifat fisika kayu, yakni kerapatan dasar, perubahan dimensi, total basah, kekeringan udara. Pada penelitian ini, sampel diambil pada arah radial. Pengambilan sampel pada arah radial dilakukan dengan cara membagi permukaan kayu bidang transversal setiap 2 cm dari hati ke kulit pada masing-masing bagian batang, baik untuk sifat fisika maupun mekanika kayu. Standar yang digunakan dalam pengujian sifat fisika maupun mekanika ini adalah BRIS Standar nomor 373 tahun 1995. Hasil dan pembahasan dari 9 pohon yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan
hasil pengukuran rata-rata diameternya adalah 12,61 cm dan standar deviasinya adalah 2,90 cm. Dengan demikian, maka pohon dikategorikan memiliki kecepatan pertumbuhan yang lambat apabila diameternya kurang dari 9,71 cm. Baik, ini adalah tabel dari diameter batang, tinggi pohon dari 9 pohon, kecepatan bertumbuh, ada 3 pohon, nomor pohon 1-3 yang terkategori lambat tumbuh, diameter batang 90,6 cm, 90,6 cm sampai 9,3 cm. Tinggi pohon 11,5 sampai 12,5 dan 13,0. Sedangkan yang dikategorikan pohon sedang ada 3 pohon, yaitu sampai 3. Diameter batang yang dikategorikan sedang yaitu diameternya 14,3 cm, 13,2 cm, 13,8 cm. Tinggi pohon yang dikategorikan pohon sedang yaitu 12,0, 14,4, 14,0. Sedangkan pohon yang dikategorikan pohon cepat ada 3 pohon. Diameter batangnya yang dikategorikan cepat yaitu besarnya 17,5 sampai 17,0, 16,8. Tinggi pohon yang dikategorikan cepat yaitu ukurannya 12,3, 11,0 sampai 14,4. Sifat fisika dari 9 pohon sampelnya rata-rata kecepatan dasar 9 cm per kubik 0,40, standar deviasi 0,7, rata-ratanya 0,5, standar deviasinya 0,3, rata-ratanya 0,7, standar deviasi 0,1. Perbedaan antar kategori nilai P 0,51 ns. Penyusutan radial rata-ratanya yang terkategori lambat 3,40, standar deviasinya yaitu 0,82. Yang dikategorikan kecepatan yang sangat sedang, ya kecepatannya tumbuh 2,23, standar deviasi 0,22, rata-ratanya 6,7, standar deviasi yaitu 0,03. Penyusutan tangensial rata-ratanya yang terkategori lambat tumbuh yaitu 0,6,5, 1,73, rata-ratanya itu 5,65, standar deviasinya 3,8, rata-ratanya 6,7, standar deviasi 0,3. Penyusutan longitudinal rata-ratanya itu 0,22, standar deviasi 0,14, rata-ratanya 0,31, standar deviasinya 0,18, rata-ratanya 0,29, standar deviasinya 0,06. Rasio
Rata-ratanya yang lambat, kategori lambat 2,47, standar deviasi 0,56. Rata-ratanya yang terkategori sedang 2,56, standar deviasi 0,86. Rata-rata yang dikategorikan pohon cepat 3,00, standar deviasinya 0,40. Sifat fisika kayu dari 9 pohon sampelnya yaitu kecepatan tumbuh, karakteristik, perbedaan antar kategori nilai. Di sini keteguhan lengkung statis pada rata-rata yang dikategorikan lambat 63,98. Standar deviasinya yaitu 112,52. Rata-ratanya yaitu yang dikategorikan sedang 64,18 sampai 66,384. Rata-ratanya yang dikategorikan cepat 62,44. Standar deviasinya 54,58. Selanjutnya yaitu di sini ada 4 tabel, yaitu yang tabel awal penyusutan radial, kerapatan dasar, yang kedua penyusutan penyusutan tangensial. Yang ketiga yaitu keteguhan tekan sejajar serat. Yang keempat, keteguhan tegak lurus serat. Baik, di sini kesimpulannya, sifat mekanika kayu mengayun tidak berbeda nyata pada 3 kategori kecepatan pertumbuhan kecuali pada penyusutan radial. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan semakin cepat pertumbuhan pohon mangyung belum tentu menghasilkan sifat-sifat kayu yang tidak baik. Selanjutnya, kerapatan dasar berkorelasi positif secara signifikan terhadap penyusutan radial dan tangensial serta keteguhan tekan sejajar dan tegak lurus serat. Hasil ini menunjukkan bahwa kerapatan dasar merupakan indikator yang bagus untuk memprediksi sifat-sifat kayu tersebut pada pohon mangyung. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.